Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini Tuhan Yesus menegur dengan keras sekali, menyebut bahwa jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyakkanmu. Barang yang kudus dan mutiara adalah lambang dari kita sebagai umat beriman, sebagai bait Allah. Maka sudah semestinya umat beriman harus hidup kudus, sehingga umat beriman mempunyai nilai yang sangat tinggi bagaikan mutiara. Menyadari akan kekudusan kita sebagai bait Allah yang bernilai sangat tinggi harus dijaga dan dipertahankan. Jangan sampai hidup rohani kita jatuh dengan perbuatan dosa. Hal ini sama saja dengan memberikan yang kudus dan mutiara, yaitu diri kita kepada anjing dan babi. Hidup kita menjadi sia-sia sebab tunduk di bawah kuasa dosa. Hidup manusia menjadi najis, menjadi kotor. Saudara-saudari yang terkasih, hidup Kristiani dan kewajibannya. Kristus merumuskan kembali semua sikap kewajiban dan kehidupan Kristiani. Dari cara-cara merumuskan yang negatif, diubah menjadi positif. Sikap yang Tuhan tuntut diubah dari pasif, masa bodoh menjadi aktif dan dinamis. Bukan saja orang Kristen tidak boleh merugikan orang lain, tetapi harus mengasihi sebagaimana ia ingin orang lain berbuat itu pada dirinya. Tekanannya adalah memberikan diri pada sesama, bukan menuntut. Hidup orang Kristen itu berat. Tuhan memperhadapkan para pengikutnya kepada fakta hidup Kristen yang berat. Harus memilih jalan hidup yang sempit, bukan yang lebar populer dan yang kebanyakan orang inginkan. Membangun di atas batu karang kokoh ketaatan, bukan di atas sikap kerohanian yang santai. Berjaga-jaga, bukan saja terhadap para pengajar sesat yang siap berbulu domba, bersifat serigala, tetapi terhadap sifat sesat hati sendiri yang hanya beribadah sejauh bibir. Saudara-saudari yang terkasih,
Tema penting yang ingin disampaikan oleh Yesus dalam Injil hari ini adalah pedoman-pedoman hidup praktis yang bisa dihayati oleh siapa saja guna memperoleh kebahagiaan. Jangan lakukan pada orang lain apa yang Anda tidak suka orang lain perbuat terhadap dirimu. Hal penting yaitu hidup merupakan satu pilihan. Pilihan itu akan menentukan masa depan seseorang. Ada pilihan yang sulit dan ada pilihan yang gampang. Yesus dalam Injil hari ini menegaskan bahwa pilihan yang gampang akan membawa orang pada kebinasaan. Tetapi pilihan yang sulit, seperti memikul salib atau menyangkal diri, akan membawa orang kepada kebahagiaan sejati. Yesus mengharapkan supaya kita tidak mengelakkan pilihan-pilihan yang sulit, karena pilihan-pilihan itu sering membawa kita kepada kebahagiaan. Tuhan, bantulah aku untuk membuat pilihan-pilihan yang tepat di dalam hidup, agar aku terhindar dari kebinasaan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.